Abdurrahman, yang kedua ada Muftadur Aidi bin Julianti, yang ketiga ada Tika Fatmawati, yang keempat ada Paluti Anggraini, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Intan Tasari. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai analisis varian satu jalan dengan yang sama. Yang pertama yaitu ada pengertian analisis variasi satu arah. Analisis variasi satu arah adalah salah satu dari uji ANOVA atau analisis of variance. Uji ANOVA sendiri dapat diartikan sebagai salah satu metode uji hipotesis yang digunakan pada statistika parametrik, di mana pengujian dilakukan pada interaksi dua faktor dengan membandingkan rata-rata dua sampel atau lebih. Tujuan dilakukan uji ANOVA satu arah adalah untuk membandingkan dua rata-rata atau lebih yang akan digunakan untuk menguji kemampuan generalisasi. Jika hasil pengujian ditemukan kedua sampel itu berbeda, maka bisa digeneralisasikan. Sampel dianggap bisa mewakili populasi. Poin selanjutnya yaitu kapan ANOVA satu arah digunakan. Pada dasarnya, ANOVA dapat digunakan untuk melakukan pengujian perbandingan rata-rata beberapa kelompok. Biasanya terdiri lebih dari dua kelompok. Penggunaan ANOVA kelompok ini berasal dari sampel yang berbeda antar kelompok. Jika kita ingin melihat pengaruh bentuk kemasan suatu produk terhadap penjualan, jika faktor yang menjadi perhatian untuk selanjutnya diuji ada satu faktor, misalnya pengaruh bentuk kemasan suatu produk pada tingkat penjualan, maka ANOVA yang kita gunakan adalah satu arah. Disebut ANOVA satu arah karena pusat perhatian kita hanya satu. Dalam hal ini bentuk kemasan suatu produk. Tetapi jika pusat perhatian kita selain jenis kemasan juga tertuju pada pengaruh aroma pada tingkat penjualan, maka digunakan ANOVA dua arah. Dasarnya, ANOVA satu arah juga dapat digunakan untuk kasus yang diuji menggunakan ANOVA dua arah. Namun, kita harus melakukan pengujian satu persatu, sehingga jauh lebih efektif jika digunakan ANOVA dua arah. Syarat pengujian ANOVA. Yang pertama, populasi harus independen dan data yang diamati juga independen pada kelompoknya. Yang kedua, populasi yang diteliti dalam uji ini harus berdistribusi normal. Yang ketiga, populasi harus memiliki standar deviasi atau variasi yang sama. Selanjutnya yaitu langkah pengujian ANOVA satu arah. Yang pertama, membuat asumsi bahwa data diambil secara random, distribusinya normal, serta variasi memungkin. Yang kedua, buat kalimat hipotesis H0 dan H1. Misalnya, H0, tidak ada perbedaan antara rata-rata hitung N kelompok. H1-nya, ada perbedaan antara rata-rata hitung N kelompok. Yang ketiga, ukur semua variabilitas keseluruhan sampel dan hitung juga degree of freedom yang disimbolkan dengan DOF, GB atau V. Yang keempat, lakukan perhitungan untuk varian antar kelompok dan varian dalam kelompok. Yang kelima, hitung F tabel, lalu bandingkan F hitung dengan F tabel. Yang keenam, buat kesimpulan. Selanjutnya yaitu hipotesis ANOVA satu arah. Hipotesis yang digunakan dalam ANOVA satu arah sebagai berikut. Yang pertama ada H0, yang berarti misal dulu sama dengan Y3 sama dengan Y3 hingga sama dengan YN. Artinya
tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata hitung kelompok. Yang kedua ada hal alternatif. Artinya U1 tidak sama dengan U2, tidak sama dengan U3, hingga tidak sama dengan UN. Yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hitung dari N kelompok. Dalam analisis ragam ANOVA, hipotesis yang digunakan hanya berupa hipotesis komutatif dua arah. Artinya, hipotesis yang digunakan untuk ANOVA satu arah maupun ANOVA dua arah adalah sama. Perlu diketahui bahwa dalam analisis ragam ANOVA, kita tidak dapat menentukan mana kelompok yang benar-benar berbeda. Akan tetapi, dalam hipotesis ANOVA satu arah ini hanya dapat mendeteksi apakah ada perbedaan rata-rata dari beberapa kelompok tersebut. Misalkan ada K populasi yang berdistribusi normal dengan rata-rata populasinya X bar 1, X bar 2, hingga X bar N, serta ragam populasinya sama walaupun nilainya tidak diketahui. Bisa disusun dalam bentuk tabel berikut ini. Terdapat tabel populasi total, yang di bawahnya ada populasi 1, populasi 2, hingga populasi K. Yang pertama ada sampel. Di sini dituliskan populasi 1, X11. Artinya populasi 1 yang berada pada garis 1 dan seterusnya. Yang kedua ada total. Pada populasi 1 dituliskan T besar 1 yang artinya total pada populasi 1. Dan seterusnya. Pada semua total T1 dijumlahkan T2 hingga dijumlahkan TK dapat ditulis dengan huruf T besar. Selanjutnya ada ukuran. Pada populasi 1 dapat dituliskan dengan N1, artinya jumlah populasi ukuran dari 1. Dan seterusnya, apabila N1 dijumlahkan dengan N2 hingga NK, maka kita dapat ditulis dengan huruf N besar. Selanjutnya ada rata-rata. Pada populasi 1 dapat dituliskan dengan X bar 1, populasi 2 dapat dituliskan dengan X bar 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada keterangan. XIJ artinya individu atau elemen KI dari sampel J. Lalu ada K yang berarti banyaknya populasi atau perlakuan. Lalu ada NJ yang artinya banyaknya individu dalam sampel J. Ada N besar atau SNJ yang berarti total observasi. Ada TJ yang berarti jumlah individu dalam sampel J. Dan ada T besar yang merupakan jumlah seluruh individu. Maksudnya jumlah dari T1 dijumlahkan T2 dijumlahkan hingga TK. Yaitu ada prosedur atau langkah-langkah pengujian analisis varian satu jalan dengan N sama. Yang pertama, kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. H0 yang berarti U1 sama dengan U2 hingga sama dengan UK semua sama. Untuk H alternatif, tidak semuanya sama, minimal sepasang berbeda. Mu I tidak sama dengan Mu J, untuk I tidak sama dengan J. Langkah selanjutnya ada statistik uji. Keputusan menolak atau menerima H dapat ditentukan dengan membuat tabel ANOVA sebagai berikut ini. Ada sumber keragaman, derajat bebas, jumlah kuadrat, rata-rata kuadrat, F hitung, dan F tabel. Untuk sumber keragaman sendiri ada antar grup dan dalam grup. Untuk menghitung derajat bebas antar grup dapat menggunakan rumus V1 sama dengan K-1. Untuk menghitung derajat bebas dalam grup dapat menggunakan rumus V2 sama dengan N besar dikurangi K. Untuk jumlah kuadrat antar grup SSB, dan untuk jumlah kuadrat dalam grup SSW. Rata-rata kuadrat antar grup dapat dihitung menggunakan rumus MSB sama dengan SSB dibagi dengan V1.
Untuk menghitung rata-rata kuadrat dalam grup dapat menggunakan rumus MSW sama dengan SSW dibagi dengan P2. Untuk menghitung S hitung sendiri yaitu MSB dibagi dengan MSW. Untuk menghitung F tabel menggunakan tabel Fisher buka kurung V1, V2. Untuk total derajat bebas N-1 dan jumlah kuadratnya SST. Untuk mencari SSB ini dapat menggunakan rumus jumlah T1 kuadrat dibagi N-I dikurangi T kuadrat dibagi N besar. N besar ini total observasi. Untuk SST dapat dicari dengan rumus individu atau elemen KI dari sampel J kuadrat dikurangi dengan T kuadrat dibagi N. Untuk mencari SSW atau jumlah kuadrat dalam grup dapat menggunakan rumus SST yang sudah tadi dicari dikurangi dengan SSB. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu kaidah keputusan. Apabila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Namun, apabila nilai F hitungnya itu lebih besar sama dengan F tabel, maka H0 ditolak. Langkah yang terakhir yaitu kesimpulan. Jika H0 diterima, maka artinya tidak ada perbedaan mean dalam kelompok kategori. Sedangkan jika H0-nya ditolak, artinya terdapat perbedaan mean dalam kelompok kategori tersebut. Di sini kita akan membahas contoh soal uji ANOVA satu arah. Di sini misalkan kita ingin mengetahui apakah tiga rangkaian persiapan ujian yang berbeda menghasilkan nilai rata-rata yang berbeda pada ujian tertentu atau tidak dengan nilai alfa 0,5. Untuk menguji ini, kami merekrut 30 siswa untuk berpartisipasi dalam studi dan membaginya menjadi 3 kelompok. Siswa di setiap kelompok secara acak ditugaskan untuk menggunakan salah satu dari 3 permainan ujian selama 3 minggu ke depan untuk mempersiapkan ujian tersebut. Nah, pada akhir 3 minggu ini, semua siswa akan mengikuti ujian yang sama. Nilai ujian untuk setiap kelompok akan ditunjukkan di bawah ini. Di sini, jadi pada soal yang tadi, siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu ada grup 1, grup 2, grup 3 dengan akumulasi nilai seperti ini. Nah, untuk menghitungnya, yang pertama yaitu kita menghitung hipotesis terlebih dahulu. Jadi di sini H0 itu merupakan μ1 sama dengan μ2 sama dengan μk. Jadi semuanya sama. Kemudian H1 tidak semuanya sama, minimal sepasang berbeda yaitu μi tidak sama dengan μj untuk i tidak sama dengan j. Kemudian kita akan lanjut ke statistik uji. Jadi di sini telah diketahui bahwa banyaknya kelompok yaitu 3 atau K sama dengan 3. Kemudian banyaknya data yaitu 10. Di sini didapat dari N1 sama dengan N2 sama dengan N3 yaitu 10. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah dari T1, T2, dan juga T3. Jadi di sini untuk menghitung T1, kita memakai rumus sigma J ke N sama dengan 1x1J sama dengan 834. Nah, 834 ini didapat dari hasil penjumlahan dari semua grup 1. Kemudian untuk T2 ini juga akan didapat dari penjumlahan dari semua nilai grup 2. Selanjutnya kita akan menghitung komponen. Untuk menghitung komponen ini yang pertama kita lakukan yaitu menghitung sigma J ke N sama dengan 1T1 kuadrat sama dengan T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat ditambah T3 kuadrat. T1 di sini kita dapat dari penjumlahan grup 1 tadi yaitu 834, kemudian T2 893, kemudian T3 847. Nah, di sini didapat 834 kuadrat ditambah 893 kuadrat ditambah 847 kuadrat didapat hasil 2.210.414. Selanjutnya kita akan menghitung T. Untuk menghitung T ini kita menggunakan rumus sigma I ke K sama dengan 1 sigma J ke NI sama dengan 1 XIJ sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T3. Jadi di sini didapat dari hasil penjumlahan T1, T2 dan juga T3 yaitu 834 ditambah 893 ditambah 847 dan didapatkan hasil 2.574. Setelah menghitung komponen banyaknya sampel J dari grup
1 hingga grup 3 yang dikuadratkan dan menghitung jumlah seluruh data nilai dari grup 1 hingga grup 3, maka kita menghitung SSB, SST, dan SSW. Nah, yang pertama kita akan mencari dulu SSB. Apa itu SSB? Sum square between group atau jumlah kuadrat antar grup. Dengan rumus sigma T1 kuadrat per N I dikurangi T kuadrat per N, maka didapatkan 2.210.414 dibagi 10 dikurangi 2.574 kuadrat per 10 dikali 3, maka kita dapatkan 221.041,4 kurangi 220.849,2, maka hasilnya yaitu 192,2. Maka selanjutnya yaitu mencari SST atau total sum square, yaitu jumlah kuadrat total. Nah, rumusnya yaitu XIJ kuadrat dikurangi T kuadrat per N. Nah, di sini diketahui yaitu hasil semua pengkuadratan dari data nilai grup 1 hingga grup 3 yaitu 222.142. Ini kita dapatkan hasil semua pengkuadratan dari data nilai grup 1 hingga grup 3. Lalu kita kurangi 2.574 kuadrat per 10 dikali 3. 222.142 kita kurangi hasil dari ini, kita dapatkan 220.849,2, yaitu hasilnya 1.292,8. Setelah kita mencari SST, langkah selanjutnya yaitu SSW. SSW sendiri yaitu sum square within group atau jumlah kuadrat dalam grup. Nah, rumusnya yaitu SST dikurangi SSB. SST sendiri kita sudah diketahui 1.292,8 dan SSB sendiri 192,2. Maka hasilnya hasil dari pengurangan SST dikurangi SSB yaitu 1.100,6. Selanjutnya kita akan menghitung MSB dan juga MSW. Untuk MSB itu sendiri merupakan rata-rata kuadrat antar grup, sedangkan MSW itu merupakan rata-rata dalam grup. Jadi di sini untuk menghitung MSB kita menggunakan rumus SSB per V1. Untuk V1 ini didapat dari hasil K dikurangi 1. Untuk SSB sudah kita ketahui sebelumnya yaitu 192,2 per 3,1. 3 ini didapat dari banyaknya grup sebelumnya. Jadi di sini didapatkan hasil 96 untuk MSB-nya. Selanjutnya untuk MSW ini kita akan menggunakan rumus SSW per V2. Untuk V2 ini kita dapatkan dari nilai K dikali N-1. Untuk SSW-nya sudah kita ketahui yaitu 1.292,8 per K, yaitu banyaknya grup yaitu 3, N-nya 10 dikurangi 1. Jadi di sini didapatkan hasil 47,88. Yang selanjutnya kita akan menghitung F hitung. Ya, untuk F hitung sendiri kita lambangkan dengan FH. Jadi di sini untuk mencari FH kita menggunakan rumus MSB per MSW. Yang telah kita dapat tadi yaitu MSB-nya 96 dibagi dengan MSW yaitu 47,88, sehingga didapatkan hasil 2,005. Selanjutnya untuk menghitung F tabel, di sini kita memiliki standar defisiasi yaitu 0,05. Kemudian kita menghitung V1 terlebih dahulu antara grup yaitu dengan rumus K-1. Jadi di sini 3-1 sama dengan 2. Untuk 3 ini didapat dari banyaknya grup sebelumnya. Kemudian untuk V2 atau dalam grup kita menggunakan rumus K dikali N-1 atau 3 dikali 10-1 didapatkan hasil 27. Diketahui bahwa F tabelnya yaitu 2,27. Nah, untuk mencari F-nya ini kita menggunakan tabel Wieser. Jadi di sini kita menggunakan yang nomor 2. Kita arahkan pada nomor 27. Jadi di sini didapat bahwa F tabelnya yaitu 3,35. Seperti ini. Jadi di sini kaidah keputusannya yaitu apabila nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Dan jika nilai F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, maka HO juga diterima. Jadi di sini dapat diambil kesimpulan bahwa
F hitung sama dengan 2,005, F tabel 3,35. Jadi nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka HO ditolak. Di sini artinya bahwa ada perbedaan mean dalam 3 program persiapan ujian.